dalam firman yang mulia. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Ustaz, kenapa jin duluan disebutkan? Karena ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, jin itu makhluk yang diciptakan duluan sebelum manusia. Ya. Iblis itu apa? Termasuk apa iblis itu, Pak? Iblis itu bukan, ini kita luruskan, Pak ya. Iblis itu bukan raja setan, bukan. Iblis itu bukan raja atau dia spesies sendiri, bukan. Tapi ternyata iblis ini termasuk daripada jin, golongan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi iblis itu termasuk daripada golongan jin, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat iblis ini ke dalam surganya Allah karena apa? Karena jago ibadahnya, Pak. Jadi kalau kita buka tafsir Quran itu ada nama tafsirnya itu tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan itu dalam kitab tafsir itu bahwasanya iblis ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala naikkan ke dalam surga, ada sebabnya. Jadi dia termasuk makhluk dari golongan jin yang luar biasa ibadahnya, Pak. Jadi kalau kita istilahnya sujud ini, Pak, mungkin ya kalau sholat tarawih berapa, Pak? Mungkin ada yang 8 rakaat, ada 20 rakaat, nggak jadi masalah, itu khilafiyah saja. Tapi kalau iblis ini luar biasa dia, Pak. Luar biasa dia, Pak. Dia bisa kemudian sujud kepada Allah itu sampai puluhan ribu tahun, Pak. Kuat iblis itu. Kalau zikir enggak ada apa-apanya. Kita disunahkan kalau zikir gimana? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian apa, Pak? Allahu Akbar 33 kali, nanti satunya kita lengkap dengan la ilaha illallah, ya, sampai seterusnya pada zikir sholat. Itu, Pak. Itu aja kan lumayan berat rasa-rasanya kita kan gitu, Pak. Iblis ini kalau zikir, Pak, mungkin kita di sini masih belum ada yang bisa mengalahkan. Sampai akhirnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji hatinya, ternyata qadarullah, Pak. Ternyata qadarullah dia jam berapa zuhur, Pak? 1 menit lagi. Ternyata qadarullah iblis diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diuji apa? Diuji kemudian kira-kira dia ikhlas apa enggak dalam beribadah. Biasa ketika dia sujud kepada Allah itu bisa sampai puluhan ribu tahun, Pak. Kuat, Pak. Rukuknya puluhan ribu tahun, kuat. Zikirnya ratusan ribu kali, kuat iblis itu, Pak. Kuat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah Subhanahu wa taala kategorikan dengan apa? Dengan para malaikat. Ada dalilnya, Ustaz? Ada, Pak, dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau kita lihat ayatnya, kita perhatikan ayatnya, banyak yang kemudian orang lengah pada ayat ini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu, dan kami katakan kepada para malaikat untuk sujud. Kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya ilmu balaghah, Pak ya, ada ilmu balaghah, ada kemudian tarikh, ada balugha dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat, Pak, sebenarnya ayat itu tafsirannya apa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa idz qulna lil malaikati wal jin? Kenapa Allah tidak mengatakan dan kami katakan kepada para malaikat dan jin sujud kepada Adam? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikannya dalam satu klasifikasi, Pak. Wa idz qulna lil malaikah. Berarti bisa kita lihat bahwa iblis ini ternyata Allah Subhanahu wa taala hampir kemudian mengklasifikasikannya sederet dengan malaikat, Pak. Jadi dimasukkan iblis itu ke dalam surga itu salah satunya penyebabnya itu taat sekali, Pak. Akhirnya lisjuduli adama fasajadu illa iblis. Maka Allah katakan kepada para malaikat termasuk di dalamnya yaitu iblis. Ya, walaupun nanti khilaf di antara ulama, di situ ada yang mengatakan, oh, berarti iblis ini malaikat, ternyata tidak. Pendapat yang lebih rojih, yang paling kuat, iblis ini bukanlah malaikat, dia termasuk jin juga. Akhirnya sujudlah semua sujudlah semua para malaikat, tapi dalam rangka bukan ibadah kepada Nabi Adam, bukan, Pak. Sujudnya di sini adalah bentuk penghormatan. Illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud dia. Kalau kita ambil, jadi yang pertama itu kita ambil sebuah hikmah bahwa iblis ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan grade-nya atau jabatan, bahasa gitu, Pak. Jabatan, dia setingkat dengan malaikat. Yang kedua, iblis ini tidak mau sujud karena apa, Pak, kira-kira? Karena dia disuruh muliakan Nabi Adam alaihissalam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li, wahai para malaikat sujudlah kepadaku, kira-kira bagaimana malaikat, Pak? Mungkin paling pertama sujud ya semuanya. Yang paling pertama sujud ya mungkin
Ya iblis itu paling pertama sujud kan gitu. Tapi yang kemudian iblis ini tidak mau sujud karena dia tidak mau memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Bahasanya iblis. Logikanya iblis itu mungkin kalau kita coba comparekan dengan logika manusia, mungkin ada irisannya gitu. Bahasanya gini, saya ini yang pertama kali diciptakan. Khalaqatani min nar, saya ini diciptakan dari api, kamu dari tanah. Dipijak-pijak oleh manusia, diinjak-injak tanah. Api ini menyala, membakar, kan gitu. Dan kemudian saya duluan, kamu nanti. Bahasanya gini, kalau kita coba korelasikan dengan pekerjaan Pak, misalnya nih, ada direktur utama meminta kepada manajer untuk memuliakan karyawan yang baru, bahasa gitu. Itu kan logikanya, harusnya kebalik kan bahasa gitu Pak. Iblis juga seperti itu Pak. Iblis ini mengatakan seperti itu. Loh, khalaqatani min nar, saya diciptakan dari api ya, dia dari tanah, kok saya disuruh muliakan dia? Enggak. Kalau seandainya iblis itu disuruh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia sujud. Yang dia kemudian tidak mau sujud karena disuruh muliakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, di sini sebenarnya Allah menguji iblis kan gitu. Nah, kembali kepada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakannya makhluk yang bernama jin dan manusia, ternyata esensi daripada penciptaan kita adalah untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, berarti kalau gitu ngapain kita kerja? Ngapain kemudian dari pagi sampai sore kita pergi? Mungkin ada yang rumahnya di Manggar ke Karyangau, ya mungkin yang paling dekat kan ya kilo 4 ke Karyangau, ngapain juga kan gitu. Kalau seandainya kita ini memang diciptakan untuk ibadah, kenapa lantas kemudian kita seharian kerja? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ya makna daripada ibadah ini luas. Ada tadi yang kita bahas ibadah mahdho yang jelas, sholat, puasa, zakat, haji, umroh itu kan sudah ada rule-nya, ada SOP-nya, Pak. Nah, tapi kalau ibadah ghairu mahdho, ya itulah semua yang kita lakukan ini termasuk ibadah. Bekerja ibadah, apalagi kemudian ya berkegiatan olahraga bahkan bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan ibadah dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus mantap dulu strong way-nya. Atau alasan kemudian kita ini harus memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan, harus jelas dulu apa landasannya, agar kemudian bangunan ini nggak gampang rubuh, Pak. Makanya ada orang, kenapa hari ini sholat tahajud 22 rakaat, besok udah nggak lagi. Bisa jadi karena pondasi dia untuk, alasan dia untuk beribadah itu nggak kuat. Dia membangun sebuah bangunan yang mewah, tapi lantas kemudian pondasi ini nggak kuat, hancur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bahasan kita pada pagi hari ini atau siang ini, ya hari ini adalah kemudian bagaimana sebelum kita memperbagus ibadah harus jelas dulu kenapa kita harus ibadah, kan gitu Pak. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan kata Allah. Perhatikan kemudian bawa barang bawaan, perhatikan kemudian bekal kalian untuk menuju kampung halaman, Pak. Ini kan kita sudah masuk hari ke berapa ini? Hari ke 17. 16. Ya, 16. Berarti sisa beberapa belas hari lagi kan gitu, Pak. Ya. Sisa beberapa hari lagi. Bentar lagi kita lebaran, Pak. Mungkin ada yang pulang kampung, ya, mungkin ada yang enggak juga, mungkin ada yang kemudian cutinya di ACC gitu Pak ya, mungkin ada yang disuruh standby dulu kan gitu, nggak apa-apa Pak. Kalau kita sabar insya Allah menjadi pahala itu Pak. Nah, kalau seandainya kita ini pulang Pak, pulang ke Jawa, pulang ke Sumatera Kak, atau ke Sulawesi Kak Pak, atau ke Papua, atau ke Bali, atau dan lain sebagainya, kita pulang kampung Pak, kita ini kan malu Pak, kalau nggak bawa oleh-oleh kan gitu Pak. Minimal ya 1 kardus amplang bahasa gitu Pak. Malu. Orang mengatakan aib pulang kampung halaman, nggak bawa oleh-oleh. Waduh, aib sekali kan gitu. Begitu pula kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sesungguhnya kampung halaman kita semua yang hadir di sini dan seluruh sebenarnya manusia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala Pak. Kalau seandainya kita mempersiapkan kemudian oleh-oleh kita untuk pulang kampung nanti lebaran itu
sedemikian rupa persiapannya, minimal bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Begitu juga kita kemudian pulang kampung halaman kita, yaitu kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemudian mempersiapkan diri kita, yaitu kemudian meniatkan segala sesuatunya, apakah itu ibadah mahdo maupun ghairu mahdo, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mantap, Pak. Jangan sampai kemudian kita ya hidup ya seala kadarnya, khawatir kemudian nanti kita menyesal. Bisa jadi kemudian orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara pekerjaan ini. Setiap kemudian detik kita dari rumah ke tempat ini kita niatkan ibadah. Kemudian di akhirat kelak masuklah kamu udkhulu ilal jannah biwasilatil amal lillahi taala. Masuklah kemudian ke dalam surganya Allah. Karena apa ya Allah? Karena pekerjaanmu yang kamu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seperti itu juga harus kita perbagus, Pak. Apalagi kemudian ibadah kita yang sifatnya mahdoh, salat kita, puasa kita dan lain sebagainya. Semoga kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kemudian kita lakukan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala terima pahala kebaikannya, ya insyaallah mengalir pahala kebaikannya untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Walaupun kemudian tidak kita niatkan ini puasa saya untuk orang tua, enggak, tapi setiap daripada ketakwaan yang kita lakukan maka mengalir amal jariahnya untuk orang tua kita. Mungkin sebelum kita akhiri dengan doa, barangkali jamaah sekalian ada satu dua hal yang mau ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita melaksanakan qobliyah. Silakan, Pak. Nggih, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Iya. Ibadah mahdoh. Betul syariatnya. Nah, untuk gue mahdoh tadi itu kira-kira apa saja Ustaz yang dalam keseharian kita ini yang bisa kita lakukan yang mudah tapi berpahala besar gitu kan, apalagi bulan Ramadan ini yang kira-kira tidak positif bagi kita saat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Ustaz, tadi ibadah mahdoh itu kan sudah ada rule-nya, sudah ada syariatnya, sudah ada apa namanya tata caranya. Tapi kalau ghairu mahdoh ini luas, Pak. Bekerja juga ini termasuk ibadah ghairu mahdoh. Apalagi kira-kira Ustaz, banyak, Pak. Jadi di antara pokoknya aktivitas kita dari kita bangun sampai tidur lagi itu punya potensi ibadah semua kalau kita niatkan untuk ibadah. Contohnya misalnya olahraga itu ibadah juga, Pak. Contohnya misalnya kemudian apa namanya bekerja dengan kemudian dengan yang jelas targetnya ini apa segala macam, itu bisa jadi ibadah. Bahkan tabasyum ila wajhi ahika, tabasyum li wajhi ahika, tersenyum saja, Pak, sama saudara kita. Ini kan nggak mudah, Pak, di bulan Ramadan udahlah pula lapar, kemudian haus. Wow, apalagi ya, alhamdulillahnya ini agak dingin ini. Kemarin, Pak, betul ya, ini hari Ahad. Ya, yang kemarin kerja Ahad, Pak, yang mungkin ada di kantor itu, lihat, Pak, panasnya luar biasa itu, Pak. Itu ya Rob, itu kan panas luar biasa. Itu kan tidak gampang orang tersenyum, Pak. Nah, maka sekalipun tersenyum itu termasuk ibadah. Termasuk diantaranya juga kita bisa mengambil pahala yang kata Nabi, kalau seandainya kita kerjakan, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa full. Gimana, Ustaz? Diantaranya sedekah makanan untuk orang yang berbuka. Ya. Sekalipun bukan kita yang ngasih makanan, Pak. Sekalipun kemudian kita yang mengantarkan saja, mengantarkan makanan ini, ada orang ngasih makanan, kita antarkan untuk orang yang berbuka, maka setiap dari pahala dia puasa mengalir pula pahala kebaikannya kepada kita. Oh, Ustadz, bagus ini diakal-akali. Bagaimana maksudnya? Nggak usahlah pula kita puasa. Nanti kita kasih makan aja orang yang puasa, biar dapat puasa kita. Enggak seperti itu. Maksudnya, ya tentu kewajiban kita berpuasa, tapi pahalanya akan berlipat ganda. Seperti itu, Pak. Semuanya tersenyum, kemudian membantu orang lain dan lain sebagainya. Termasuk apa namanya? Kalau seandainya kita keluar ada batu, biasanya saya perhatikan, Pak, ada batu di jalan itu, kita singkirkan saja, Pak. Ini bisa menjadi wasilah bahagia kita dunia akhirat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya disebabkan menyingkirkan duri atau batu dari jalan. Itu termasuk ibadah, Pak.
Banyak orang lihat remeh-temeh, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang demikian itu bisa bernilai ibadah semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Pertanyaannya, Mas. Jazakallah khair. Ada lagi jamaah sekalian, mungkin satu lagi sebelum kita lanjutkan siap-siap sholat zuhur. Jadi memang biasa kalau saya dulu ketika di ma'had ya, di pesantren dulu itu Pak, biasanya kita kalau sholat zuhur itu agak sedikit digeser, maksudnya ditunda beberapa belas menit. Karena kita biasanya ada kajian dulu, ada taklim dulu, dan itu diperbolehkan. Bahasa gitu. Jadi nggak perlu khawatir, Ustaz, sudah masuk, nggak jadi masalah. Ini para ulama memperbolehkan dalam hal jika ada ada kegiatan, ada uzurnya, bahasa gitu. Mungkin satu lagi Pak, atau sebelum kita, tafadhol. Iftitah di sholat tarawih. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, jazakumullah khair ya, terima kasih. Ini juga bagus sekali pertanyaan Ustaz. Iftitah, apakah itu, apa hukumnya dalam sholat tarawih? Nah, sebelum kemudian kita bahas sholat tarawihnya, kita ambil saja kepada keumuman sholat pada umumnya saja gitu Pak ya. Nah, sejatinya jadi dalam ibadah itu, dalam sholat ada yang namanya syarat sah sholat. Dalam fikih Pak ya, ini mungkin beberapa pekan yang lalu sempat saya lihat di jadwal itu ada pembahasan fikih ibadah. Ada yang namanya syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Syarat sah sholat itu apa? Syarat kemudian sholat itu sah. Contohnya apa Pak? Pakaian bersih, apa segala macam gitu Pak ya. Syarat wajib, orang wajib sholat ketika apa Pak? Sudah balik, gitu, sudah pernah mimpi basah, umur biasa 15 tahun laki-laki, perempuan biasa lebih cepat. Itu syarat. Nah, kemudian dalam ibadah tersebut, sholat itu nanti terbagi dua lagi Pak. Ada rukun, ada sunanuha. Ada arkanuha, ada sunanuha. Ada rukunnya, ada sunnah-sunnah sholatnya. Nah, di antara kemudian sunnah sholat adalah membaca iftitah. Apakah itu Allahumma ba'id baini nggak jadi masalah, silakan. Allahu akbar kabiro juga nggak jadi masalah. Ya, tergantung kemudian kita biasanya baca iftitah gimana. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Yang wajib adalah membaca surah Al-Fatihah dia. Sehingga bukan berarti kemudian ini Pak ya, ini juga perlu diluruskan karena saya mengajar di salah satu sekolah umum di Balikpapan. Sepekan sekali saya biasa ngajar itu. Ada yang memandang bahwa sunnah itu gini, sunnah itu dikerjakan pahala, tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Ini keliru ini Pak, redaksi, mohon maaf ya, mungkin sedikit mengkritisi kurikulum gitu ya, kurikulum sekarang ini. Banyak orang memandang sunnah itu dikerjakan pahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Ini keliru ini. Ini orang bahaya, ini bisa jadi orang ateis kan kemudian menghadirkan kalimat sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa, ditinggalkan dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, bahasa gitu. Maksudnya kalau seandainya bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, iftitah di surah di sholat tarawih, sholat 5 waktu, sholat sunnah-sunnah yang lainnya termasuk daripada sunnah Pak. Sehingga kalau kita kerjakan berpahala, ada keutamaannya. Kalau kita tinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Gitu. Yang mempengaruhi itu salah satunya yaitu Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi iftitah itu sunnah. Kan gitu Pak. Makanya Ustadz saya ini kecapean barangkali gitu Pak ya. Saya ini kelelahan, saya juga mau cepat istirahat atau saya masuk malam. Jadi ketika Al-Fatihah, ketika sholat Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, itu sholatnya tetap sah. Nah, nggak mempengaruhi keabsahan. Hanya saja kalau kita tambahkan bisa menyempurnakan dia Pak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian kita akhiri, kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan di sini, setiap pekerjaan kita, setiap daripada sholat kita, puasa kita, sedekah kita, Allah Subhanahu wa taala terima pahala kebaikannya. Ya Allah, alirkan pahala kebaikan ini untuk keluarga kami, terkhusus kedua orang tua kami, ya Allah, yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, semoga kemudian setiap detiknya kami bermajelis di sini, di sela-sela padatnya kegiatan kami, di sela-sela padatnya pekerjaan kami, ya Allah, Engkau jadikan kemudian wasilah penghapus, penggugur, pengampun dosa-dosa kami di masa lalu. Engkau jauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan
datang. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Mudahkanlah segala urusan kami, keluarga kami Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami di atas langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezeki kami ada di perut bumi, Allah keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayasirhu. Ya Allah, jika rezeki kami sulit, permudahlah ya Allah. Wa in kana ba'idan